Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad, BP 150138. Saya mahasiswa UPI PTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga masih diberi kesempatan pada saat sekarang ini. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan skripsi saya hingga selesai. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasian Metode MFP Multi-Factor Evaluation Process pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Calon Tenaga Kerja Honorer di SMA 1 Periangan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dan database MySQL. Pertama, latar belakang. SMA Negeri 1 Periangan adalah instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Setiap harinya membutuhkan tenaga seorang guru yang harus mendidik dan mengajar seluruh siswa pada SMA 1 Periangan. Pada keadaan negara saat sekarang ini, banyak sekali calon-calon tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan kualitas yang ada pada dirinya. Seringkali pihak-pihak yang bersangkutan adalah dalam pemilihan calon tenaga kerja sehingga dapat memberikan kualitas terbaik pada instansi tersebut. Pada SMA 1 Periangan seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan tenaga kerja, sehingga membuat sumber daya yang diberikan kepada sekolah tidak efektif. Maka dari itu, untuk mengatasi kesenjangan dalam pemilihan tenaga kerja honorer yang layak, maka diusulkan sebuah sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode MFP sebagai saran penunjang untuk pengambilan keputusan. Salah satu metode yang dapat membantu pihak perusahaan dalam melakukan penilaian dan menentukan tenaga kerja honorer yang terbaik dibutuhkan metode untuk melakukan perankingan tenaga kerja honorer yang berdasarkan penilaian data lamaran. Salah satunya adalah metode Multi-Factor Evaluation Process (MFP). Merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan. Model Multi-Factor Evaluation Process ini relatif cukup sulit digunakan dan membutuhkan waktu yang relatif lama apabila perhitungannya dilakukan secara manual, karena sebagian besar masalah yang harus dipecahkan dengan model MFP merupakan masalah-masalah yang kompleks, di mana aspek atau faktor yang diambil cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam penggunaan model MFP ini akan dibuat suatu sistem pendukung keputusan yang diterapkan dalam suatu sistem informasi dalam bentuk aplikasi komputer dengan model Multi-Factor Evaluation Process. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah ada 3. 1. Bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat menjadi alat bantu untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Periangan dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 2. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk proses pemilihan tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Periangan menggunakan metode MFP dapat membantu sekolah dalam pengolahan data karyawan. 3. Bagaimana dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL dapat membantu proses seleksi tenaga kerja honorer. Yang ketiga, selanjutnya hipotesa. Diharapkan dengan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menjadi alat bantu untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Periangan dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Diharapkan dengan merancang sistem pendukung keputusan untuk proses pemilihan tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Periangan menggunakan metode MFP dapat membantu pihak sekolah dalam pemilihan calon tenaga kerja yang layak. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dan database MySQL dapat memberikan efek positif kepada pihak sekolah sehingga dapat memberikan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, batasan masalah. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan VB dan database MySQL untuk mendesain programnya. Pembuatan sistem dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman VB dan database MySQL. Sistem yang dibuat menggunakan metode MFP sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2 yang saya buat, yang saya rancang. Membantu pihak SMA 1 Periangan untuk proses pemilihan tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Periangan dengan menerapkan metode MFP
Yang kedua, menerapkan aplikasi sistem penunjang keputusan yang tenaga kerja honorer yang layak kerja di SMA 1 Pariangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram yang saya rancang. Use case diagram memiliki satu aktor, yaitu admin. Admin dapat mengelola data kriteria, kelola data calon tenaga kerja honorer, kelola nilai, kelola perhitungan, laporan keputusan. Setelah itu, maka sebelum masuk ke dalam menu, maka terlebih dahulu melakukan proses login terlebih dahulu. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram ada 3 bagian. Ada 4 tabel, yaitu tabel alternatif, tabel alternatif, tabel kriteria, tabel user. Adapun hubungan antar tabel, yaitu banyak tabel alternatif memiliki satu tabel relatif. Satu tabel rel alternatif memiliki banyak tabel kriteria, dan banyak tabel kriteria memiliki satu tabel alternatif. Activity diagram. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu, kita melakukan login. Setelah berhasil kita melakukan validasi login. Setelah itu kita masuk ke dalam admin. Dari admin dapat mengakses kelola data kriteria, kelola data calon tenaga kerja honorer, kelola nilai, kelola perhitungan, dan kelola dan laporan keputusan. Setelah itu logout. Dan sequence diagram. Aktor dapat inputkan. Aktor pertama menginputkan username dan password. Setelah itu diverifikasi. Setelah diverifikasi, jika berhasil, kita bisa dapat save data, edit data, delete data. Setelah itu kita logout. Maka dari situ diambil kesimpulan dan sarannya sebagai berikut. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan penelitian ini menghasilkan sebuah sistem penunjang keputusan dalam pemilihan guru honorer yang layak untuk dapat mengajar di sekolah. Dapat dilakukannya penyeleksian secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan. Dengan penelitian ini menghasilkan sistem yang memberikan informasi ke pimpinan dengan akurat. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, antara lain, penggunaan sistem informasi ini akan memberikan informasi yang benar apabila digunakan dan dioperasikan dengan benar. Maka dari itu perlunya operator yang bisa mengoperasikan sistem informasi ini sehingga dapat menilai berguna. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, maka tidak ada salahnya jika sistem ini dilakukan evaluasi dan dikembangkan lagi. Okelah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.